Halo guys, balik lagi di channelnya Sambil Menufo Dunia Paranormal. Oke teman-teman, di video kali ini Sami bakal membahas tentang tali pusar bayi. Biasanya teman-teman, tali pusar bayi ini teman-teman ketika sudah lepas dari pusarnya bayi itu bakalan disimpan. Karena tali pusar itu bisa diawetkan ya teman-teman ya, tanpa kita beri apa-apa dia itu bisa awet ya teman-teman ya. Dan tali pusar itu biasanya orang simpan di lemari gitu kan, di atas lemari ya, di mana sih pokoknya mereka nyimpannya gitu kan. Nah, ada juga konon katanya teman-teman, orang mempercayai bahwasanya tali pusar ini jika ada serangan jin atau apa dan sebagainya, maka tali pusar ini dicelupin di air hangat, habis itu airnya itu diminum, katanya bisa jadi obat. Benar atau tidak? Nah, di video kali ini sesuai dengan thumbnail kita, aku bakal membahas apakah tali pusar itu benar-benar bisa menjadi obat atau tidak. Apakah tali pusar itu sesuai dengan ajaran Islam atau enggak. Oke teman-teman, yang akan aku bahas pertama kali adalah Rasulullah tidak pernah yang namanya menyarankan kita itu untuk menyimpan tali pusar bayi, apalagi dijadikan sebagai obat. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Sepengetahuan aku ya teman-teman ya, ini sepengetahuan aku ya. Jadi kalau teman-teman ada pendapat lain ya nggak apa-apa, silakan kalian tulis di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Tapi ini menurut pendapat aku dan sepengetahuan aku aja. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah yang namanya menyarankan kita untuk menyimpan tali pusar, apalagi menjadikan tali pusar itu sebagai obat, apalagi dicelupin di tempat air hangat habis itu diminum. Nggak pernah ya teman-teman ya, menurut aku nggak pernah. Kenapa teman-teman? Menurut aku tali pusar itu berarti adalah suatu hal ya, kulit daging kan, kulit-kulit seperti itu yang terbuat dari memang daging manusia, kulit-kulit manusia. Nah, jika kulit-kulit itu memang bisa awet dan mengering, menurut aku itu bakalan menjadi kulit yang busuk. Ketika busuk, kita rendam di air hangat, kita minum, berarti kita sudah minum bekas kulit atau daging busuk. Apa kita benar-benar bisa membuat obat? Aku rasa enggak ya teman-teman ya, menurut pengetahuan aku itu ya teman-teman ya. Makanya Rasulullah itu tidak pernah yang namanya menyarankan tali pusar itu menjadikan itu adalah sebagai obat. Nah, yang kedua yang bakalan aku bahas teman-teman adalah apakah tali pusar ini disukai jin? Jelas disukai jin. Kenapa? Tali pusar itu kan masih sedikit bau, sedikit amis, sedikit anyir gitu kan. Dan ketika kita diamkan teman-teman ya, yang namanya jin itu suka banget yang namanya bau-bau busuk, bangkai, kulit-kulit busuk, daging-daging busuk dan sebagainya. Itu yang disukai jin ya teman-teman ya. Dan jin juga suka yang namanya tempat-tempat kotor. Nah, lantas kenapa jin tidak suka dengan tali pusar? Otomatis dia suka dengan tali pusar. Nah, ketika dia suka dengan tali pusar itu teman-teman, apakah jin bakalan memakannya? Jin itu bakalan menjilat-jilat tali pusar itu sebenarnya teman-teman. Walaupun ketika kita lihat, oh masih kering nggak basah, ya memang dunia mereka itu beda dengan kita gitu kan. Air liurnya itu nggak nampak basah di sana, tapi mereka sudah menjilat-jilat atau sudah tali pusar seperti itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Memang itu memang disukai jin. Nah, maka ketika itu disukai jin, apakah bayi dan ibu bakalan selamat dari keselamatan, terhindar dari jin? Rasa enggak kan? Otomatis mereka bakalan tetap digangguin jin, bahkan bakalan tambah digangguin jin. Nah, ada juga nih pertanyaan dari teman-teman juga, benar nggak sih pendapat tali pusar itu memang digumpulin jin? Iya, memang benar. Dan apakah benar tali pusar itu bisa menjadi obat? Kemungkinan bisa juga menjadi obat. Tadi aku membahas tentang Rasulullah itu tidak menyarankan itu untuk menjadikan obat, karena aku pikir dengan akal dan logika kita adalah itu daging busuk, malah bakalan menambah penyakit untuk kita. Tapi di sini aku bakalan kembali lagi ke awal, bahwasanya tali pusar itu bisa juga dijadikan obat kalau kalian mempercayai hal itu. Yang jelasnya, kalau kalian mempercayai hal itu, maka tali pusar itu obatnya itu bukan dari Allah lagi, tapi udah dari jin yang mengendap di sana, jin yang sudah mengendap-ngendap di sana, jin yang sudah tinggal di sana. Maka jin itulah yang bakalan memberikan obat dari kita. Dan kita termasuk minta bantuan dari jin. Dan akhirnya menduakan Tuhan. Lantas bagaimana bang jika tali pusar itu kita kubur, lalu kita minta perlindungannya itu bagaimana untuk perlindungan bayi dan ibunya itu? Sebenarnya teman-teman ya, teman-teman, menurut aku ya teman-teman ya, ini pernah aku coba juga dengan ponakan aku dan ternyata ini berhasil ya teman-teman. Sempat ini berhasil, dan juga aku coba kepada anaknya teman aku dan sempat juga berhasil teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman ya?
ketika bayi itu tidur teman-teman, tempat tidurnya tuh di atas bayi ini tempat tidur kan. Nah itu agak di sekelang 5 jari lah teman-teman ya. Kalian senderkan yang namanya mungkin di bantalnya ini adalah Al-Quran. Kalian buat berdiri Al-Quran. Kenapa aku bilang seperti itu? Jin takut dengan namanya Al-Quran. Dengarnya aja mereka panas kan dengan Al-Quran kan. Memang iblis bisa menghafal Al-Quran dan sebagainya, tapi mereka sombong. Tapi jika kita menggunakan Al-Quran itu untuk menghindari mereka, maka mereka bakalan kepanasan. Walaupun mereka terbuat dari api, mereka bakalan tambah kesakitan dan tersiksa. Dan ketika kita meletakkan Al-Quran itu, jangan meletakkan Al-Quran saja, tapi juga kita harus membacakan ayat-ayatnya juga gitu kan. Seperti ya mungkin kalau menurut aku ya teman-teman ya, kalau yang aku pernah praktikkan itu teman-teman ya, itu adalah pertama Al-Fatihah teman-teman. Selesai Al-Fatihah itu adalah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, habis itu Anas 1 kali, dan Al-Falaq 1 kali. Itu yang pernah aku sarankan kepada orang yang bertanya kepada aku ya teman-teman, dan ternyata berhasil. Dan menurut aku ya teman-teman ya, para ulama juga aku dengar cara mereka juga seperti itu gitu kan. Cara menghindari jin juga seperti itu kata mereka gitu kan. Nah maka aku coba dengan cara mereka itu untuk menghindari bayi itu dari gangguan-gangguan jin dan setan. Jika selama ini kalian pernah melihat paranormal itu biasanya menyuruh nyimpan pusar, yang namanya orang-orang dulu suruh pusar itu jadi obat dan sebagainya, dan sekarang aku yang bakalan membantah pertama kali dunia paranormal ya teman-teman ya. Mungkin paranormal di Indonesia ini yang bergantungan dengan Al-Quran dan hadis itu hanya saya ya teman-teman. Saya bukan ahli agama teman-teman, saya bukan ahli agama, tapi teman-teman, apa yang saya tahu maka bakalan saya sangkutkan dulu dengan Al-Quran dan hadis, sesuai atau enggak. Itu apa yang aku tahu itu harus aku sesuaikan dulu. Kalau nggak masuk dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada dianjurkan dengan Rasulullah, maka aku tidak bakalan melakukan hal itu. Tapi jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ulama juga menganjurkan, Rasulullah pernah menganjurkan, maka itulah yang bahkan aku lakukan gitu. Jika kalian itu mengatakan aku ini paranormal sama dengan paranormal lainnya ya, seperti dukun-dukun, santet dan lainnya, enggak teman-teman. Aku beda sekali dari mereka. Walaupun aku adalah seorang paranormal dulunya, tapi aku itu sangat berbeda dari mereka. Aku tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, dan aku akan menurut apa ajaran-ajaran dari ulama. Ya teman-teman, jadi menurut kalian aku adalah, mungkin aku itu sama dengan dukun santet dan paranormal lainnya, enggak. Aku sangat berbeda. Yang ada, aku membantah paranormal yang berbeda dari Al-Quran dan hadis. Tapi aku adalah paranormal yang membantah paranormal lainnya untuk mengajak kalian ke hal yang syirik. Jadi buat teman-teman ya, tali pusar itu sebaiknya ya teman-teman, jika kalian itu sudah telanjur menyimpan, kalian juga pernah menjadikannya obat, cepat-cepatlah bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tali pusar itu silakan kalian kubur. Tata cara menguburnya mungkin kalian bisa lihat juga di YouTube tentang para ulama gitu kan, mengatakan bagaimana cara mengubur tali pusarnya gitu kan. Atau tali pusar yang telah kita simpan lalu kita pengen kubur, bisa kalian lihat di YouTube. Di YouTube itu banyak banget tutorial dari para ulama ya teman-teman ya. Turut yang di sana ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah telanjur ya, yang baru tahu sekarang, silakan kalian kubur. Dan silakan kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika teman-teman mempercayai tetap itu adalah memang benar-benar obat pengen teman-teman simpan, ya nggak apa-apa, silakan. Saya tidak pernah memaksa Anda. Tapi saya akan menyampaikan apa hal yang saya tahu. Hanya itu saja. Jika teman-teman sependapat dengan saya, maka lakukan. Jika teman-teman tidak sependapat dengan saya, maka jangan dihiraukan, maka abaikan saja apa pendapat saya ini. Nah, jadi buat teman-teman ya, itulah penjelasan dari aku teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang selama ini berpikirnya selalu tentang syirik-syirik, akhirnya nggak syirik lagi ya teman-teman ya. Yang teman-teman pernah mempercayai itu adalah obat, ternyata itu teman-teman obatnya itu berasal dari jin ya teman-teman, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu telah menduakan Tuhan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kembalilah ke jalan yang lurus. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kalian lakukan, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan hadis, maka kalian gak bakal tersesat. Hanya itu saja. Itu pesan dari Rasulullah, dan aku sampaikan pesan Rasulullah kepada kalian juga. Apapun itu, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkanlah. Mungkin itu saja teman-teman untuk pesan aku. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika teman-teman memiliki pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya
Saya hanya memberitahukan apa yang saya tahu saja. Mungkin masih banyak kurangnya ya teman-teman ya. Saya mohon maaf jika masih banyak kurangnya teman-teman ya. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya teman-teman ya. Mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Saya Samim Nuvo. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.